Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu dan salam sukses. Semoga kita semua senantiasa berada dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa dan semoga kita semua dapat menjalani aktivitas kita dengan maksimal dan optimal. Kita akan lanjutkan pembahasan tentang ukuran penyebaran data. Ini merupakan materi sesi keempat pada pertemuan 3 mata kuliah statistika. Jika pada pertemuan sebelumnya telah kita bahas ukuran pemusatan, maka kali ini kita akan melihat ukuran penyebaran data. Jadi, ukuran penyebaran data adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa besar nilai-nilai data berbeda atau menyimpang atau bervariasi dengan nilai ukuran pemusatannya atau ukuran pusatnya, atau seberapa besar penyimpangan nilai-nilai data dengan nilai pusatnya. Makanya tadi di slide yang sesi sebelumnya ada tulisan satu-satunya ukuran pemusatan adalah rata-rata, itu dasar dari si ukuran penyebaran ini adalah rata-rata. Namun ukuran pemusatan sendiri sebetulnya ada median, modus, quartile, persentil, desil, dan lain sebagainya. Dan ukuran penyebaran data ini seberapa jauh dia menyimpang dari rata-rata, itu yang lebih sering digunakan, makanya disebut rata-rata itu sebagai ukuran pemusatan yang paling pusat kali ya. Jadi, tapi kalau misalkan disebut itu satu-satunya, sebetulnya kurang tepat juga. Namun, kalau untuk sebagai basic dari penghitungan ukuran penyebaran itu benar. Karena misalkan seperti contohnya rumus simpangan baku, rumus varians itu memuat rata-rata di dalamnya. Itu yang menyebabkan kenapa si rata-rata ini menjadi penting, meskipun dia tidak robust secara statistika. Misalkan kita mengeksplorasi data, ukuran dari rata-rata ini merupakan ukuran yang tidak berketahanan, ya, alias bisa membuat kita membuat suatu kesimpulan yang melenceng, mengakibatkan kita membuat suatu kesimpulan yang sebetulnya tidak menggambarkan, tidak representatif terhadap data. Berbeda dengan median yang lebih fair dalam memusatkan data, gitu ya. Namun tidak bisa kita pungkiri rumus dari ukuran penyebaran itu basicnya rata-rata bukan median. Oke, kita lanjutkan. Oke, jangkauan atau range atau rentang adalah selisih antara nilai maksimum dan nilai minimum yang terdapat dalam data. Jangkauan dapat dihitung dengan rumus R sama dengan X maksimum dikurangi X minimum. Nilai maksimum dikurangi nilai minimum. Nilai tertinggi dikurangi nilai terendah dari data yang ada tentunya. Contoh, tentukan range dari data, ada 5 data di sini. Data pertama 10, kedua 6, 8, 2, 4. Maka jawabannya R adalah X maksimum dikurangi X minimum sama dengan 10 dikurangi 2, dan jawabannya 8. Range-nya 8. Kemudian ada ukuran penyebaran yang disebut dengan simpangan rata-rata atau disingkat SR, merupakan nilai rata-rata hitung harga mutlak simpangannya. Di sini kalau yang sudah belajar matematika dasar atau kalkulus pasti sudah mempelajari tentang nilai mutlak, ya. Biasanya per tak samaan dan nilai mutlak gitu ya. Disandingkan seperti itu. Oke, data tunggal SR-nya adalah sigma X min X garis mutlak per N. Ya, jadi sigma X min X garis mutlak per N. Jadi menghitungnya adalah XI atau X ini tadi, nilai tiap data itu dikurangi dengan rata-ratanya, lalu dimutlakkan. Jadi kalaupun selisihnya itu min, tetap nanti bernilai negatif, karena mutlak ini kan fungsinya untuk menjaga data agar tetap positif, kan. Oke, kita ganti dulu warnanya. Bentar. Oke, ini meskipun selisihnya itu negatif, akan tetap bernilai positif. Jadi hasilnya akan tetap positif, catatannya positif. Karena kita kan melihat penyimpangan, walaupun dia menyimpang ke kiri, menyimpang ke kanan, itu sama-sama menyimpang, ya, data itu, ya, per N. Jadi simpangan rata-rata ini disingkat SR sama dengan sigma, ini XI, ya,
Kalau data tunggal berarti nilai dari data itu, misalnya data pertama, X1, X2, dan seterusnya. Tapi dihitungnya satu-satu, X1 dikurangi rata-ratanya, plus, ini sigma ya, sigma berarti, ini kan kalau dijabarkan seperti ini ya, X1 dikurangi rata-ratanya, ini dimutlakan, mutlak ya, walaupun negatif hasilnya tetap positif nih, plus X2 dikurangi rata-ratanya, dimutlakan lagi, plus, dan seterusnya sampai dengan XN, Anda semua. Dan itu juga lagi-lagi dimutlakan. Mutlak dari XN dikurangi rata-ratanya. Dibagi dengan jumlah keseluruhan data. Dibagi N. Maaf, garisnya. Dibagi N. Contoh, nilai ulangan matematika dari 6. N-nya 6 ya, ini N. Adalah 7, 5, 6, 3, 8, dan 7. Tentukan simpangan rata-ratanya. Maka SR adalah, masukkan ke dalam rumus. Kita cari dulu X garisnya. Jumlahkan semua bagi 6. Hasilnya 6. SR-nya ya tinggal dikurangi tiap data ya. Data pertama 7 kurang 6, mutlak, plus 5 kurang 6, mutlak lagi, plus 6 kurang 6, dan seterusnya sampai 7 kurang 6. Nah, di sini contoh yang negatif tadi Ibu sebutkan, ini kan tadi hasilnya min 1 tapi karena dia mutlak jadi tetap 1. Ini 1 plus 1 plus 0 plus 3, ini 3 min 6 min 3 ya, tapi tetap positif, plus 3 plus 2 plus 1, hasilnya ada 8 dibagi N. N-nya 6, maka diperolehlah SR-nya 1,33. Nah, untuk data berbobot atau data berkelompok, ada berbobot ini maksudnya frekuensinya, ada frekuensi. Maka sigma, rumusnya ditambah sedikit dengan F ya. Ini sama aja, N juga. Sigma F kan N ya. SR sama dengan sigma F dikali mutlak XI, ini XI, nilai tengah, dikurangi X garis per sigma F. X itu data XI, ini adalah data ke I. Nilai tengahnya, nilai tengah data ke I, tambahkan di sini. Ini adalah nilai tengah ya. Sebagaimana kita sudah menghitung pada sesi kedua tadi. Kemudian di sini ada frekuensi. Yang ini sama dengan N ya. Ini N ya. Oke, semoga cukup jelas. Kita lanjut contoh. Tentukan simpangan rata-rata atau SR dari data berikut. Ini datanya ada 4 kelas. Masing-masing ada frekuensinya. Ini nilai tengahnya, XI. Kemudian ini F dikali XI. Kemudian ini XI dikurangi X barnya. X garisnya. Hitung dulu rata-ratanya ya. Rata-ratanya berarti 194 per 20. Berapa? Nah, dikurangi dengan si XI ini di sini ya. XI min X garis. Kemudian dikalikan lagi. Jadi ada tabel tambahan nih. Dikalikan frekuensinya. Ini hasilnya 4 dikurangi rata-rata ini. Ini berapa nih rata-ratanya? 9,7 ya. 9,7. Nah, tinggal kita kurangkan XI 4 dikurangi 9,7 itu 5,7 min 5,7 ya. Tapi karena mutlak jadi tetap positif dan seterusnya. Kemudian ini si F dikali mutlak XI min X garis ini kita jumlahkan jika sudah kita cari
hasil untuk semua kelas, maka diperolehlah 44,4. Ya, ini tadi yang jumlahnya 9,7, rata-ratanya ya, 9,7. Jadi SR-nya adalah sigma F XI min X garis itu 44,4 dibagi sigma F. Ini N 20, diperolehlah 2,22. Semoga dapat dipahami. Oke, selanjutnya ada yang namanya simpangan standar atau simpangan baku atau standar deviasi. Disingkat kerennya STDEV ya. Nah, simpangan standar ini simbolnya S untuk sampel ya. Untuk populasi simbolnya sigma. Nih untuk populasi ini nih. Sigma. Ini bukan tau ya, dulu ada waktu SMA, ini tau, bukan tau. Kalau ini Anda menyebutnya tau, berarti Anda tidak tahu. Tidak tahu berarti. Bahwa ini adalah sigma. Sigma untuk, atau simpangan baku untuk populasi. Simpangan baku populasi. Kalau S itu simpangan baku untuk sampel ya. Jadi perbedaannya di simbolnya. Kemudian ini definisinya sendiri adalah akar dari jumlah deviasi kuadrat dari bilangan-bilangan tersebut dibagi dengan banyaknya bilangan atau akar dari rata-rata deviasi kuadrat. Deviasi kuadrat sendiri ini sebetulnya kalau dihubungkan ya, S ini berhubungan dengan varians itu seperti apa? S jika dikuadratkan, dia akan menjadi varians. Simpangan baku jika dikuadratkan akan menjadi varians atau variansi, varians ya. Atau nama lain varians, kalau di berbagai buku itu beda-beda ya. Ada yang menyebutnya ragam, ada yang menyebutnya varians, ragam atau varians. Satu lagi apa ya? Aku lupa ya Ibu. Variansi, ragam. Oke, dan itu adalah S kuadrat. Varians adalah S kuadrat. Jadi rumus si S itu nanti tinggal dikuadratkan saja. Untuk data tunggal rumusnya adalah akar dari, berarti kan varians ya, tidak perlu pakai akar, langsung saja. S kuadrat sama dengan sigma XI min X garis per N. Kalau simpangan baku, ini simpangan baku ya. Simpangan baku atau STDEV, disingkat STDEV. Nah, standar deviasi. S sama dengan akar dari sigma XI min X garis per N, atau S sama dengan, bisa seperti ini, bisa pakai rumus yang ini, bisa pakai rumus yang ini juga. Jadi dua-duanya bisa digunakan. S sama dengan sigma X kuadrat per N min sigma X per N dikuadratkan. Oke, kita masuk ke contoh. Tentukan simpangan baku dari data 2, 3, 5, 8, 7, dan sebetulnya kalau untuk sampel ini N-1 ya, karena ada faktor koreksi. N-1 jadi ya. Tapi sebetulnya nggak terlalu ini ya, nggak terlalu signifikan sih pengaruh si N-1 ini. Kalau yang dibagi per N saja, itu sebetulnya untuk populasi. Oke, ini kita lihat, kalau kita bagi per N, bukan N-1, berarti kita menganggap ini sebagai populasi, data ini sebagai populasi. Nah, ini kita hitung dulu rata-ratanya, diperoleh rata-rata dari data 5. Kemudian kita masukkan pakai tabel ya, ini maaf ini coret S ada di sini. Maka S sama dengannya kabur. Ini sama dengannya masuk ke sini ya. Lanjutannya, maka hasilnya ini juga. Ini untuk memudahkan penghitungan, maka kita bisa membuat tabel X min X garis. Ini kan X-nya ya, rata-ratanya tadi adalah di slide sebelumnya 5.
Maka di sini X min X garis adalah 2 min 5. Ini nggak dimutlakan ya, karena mau dikuadratkan nih. Jadi biar aja tetap negatif. 2 min 5 itu min 3, nanti dikuadratkan juga jadi positif. Dikuadratkan min 3 dikali min 3, 9. Kemudian 3 dikurangi 5 itu min 2. Dikuadratkan menjadi 4, dan seterusnya. Sehingga diperolehlah sigma XI min X garis dikuadratkan adalah 26. Kita masukkan ke rumus, S sama dengan akar dari sigma X min X garis kuadrat per N. Di sini sudah diperoleh 26 per 5, maka S adalah akar dari 5,2. Maka S kuadratnya atau variansnya, akarnya kita hilangkan. Maka S kuadrat adalah 5,2. Varians adalah 5,2. Bisa dipahami ya, Ananda semua. Kita lanjutkan. Kemudian untuk data berkelompok tinggal ditambah F lagi-lagi seperti tadi. Tinggal ditambah F saja, sigma F kali XI min X garis per sigma F. Atau rumus berikut ini ya. Dan pakai F lagi, muncul F di situ, data berkelompok. Untuk contohnya, data tadi ada 4 kelas, maka F-nya ini XI-nya, kemudian ada kolom F kali XI. Ini ada juga yang menyebut FI ya, simbolnya ini FI. Nah, frekuensi kelas ke I ya. Kemudian kita hitung XI kuadrat, kemudian F dikali XI kuadrat. Tuh, mungkin bedanya dengan simpangan rata-rata bisa terlihat. Ini sigma F kali XI-nya ini, sigma F dikali XI kuadratnya ini. Kita masukkan ke rumus, menjadi seperti ini, Ananda. Untuk, berarti S kuadratnya adalah 8,01. Variansnya 8,01, simpangan bakunya 2,83. Nih, perlu diingat dan dipahami dan dicermati. Latihan. Nilai tes matematika dari 5 orang siswa adalah 7, 6, 7, 8, 7. Besarnya simpangan rata-rata dari data tersebut adalah, silakan kita hitung. Pakai rumus yang tadi, coba dikotret-kotret Ananda. Ini jawabannya. Kalau Ananda sudah bisa menjawab sama dengan ini, berarti Ananda sudah paham ya cara menghitung simpangan rata-rata. Kemudian standar deviasi dari data 4, 6, 7, 6, 3, 4 adalah ini rata-ratanya. Kemudian kita buat kolom-kolom masing-masing ini untuk memudahkan kita menghitung, masukkan ke rumus. Dan diperolehlah hasil bahwa S-nya adalah 2 dan variansnya atau S kuadrat. Maaf, simpangan bakunya akar 2, sedangkan variansnya adalah 2. Oke. Kemudian hasil tes penerimaan pegawai baru suatu perusahaan tercatat sebagai berikut, nilainya 30-39, frekuensinya 3, dan seterusnya. Ada 7 kelas, dan masing-masing ada frekuensinya. Jika perusahaan akan menerima 75% dari pendaftar yang mengikuti tes tersebut, berapakah nilai minimum yang dapat diterima? Untuk ini silakan dicari ya Nanda ya, coba dipotret. Dan kalau misalkan ada kendala dalam penghitungan ini, boleh ditanyakan di WA Group, agar teman-temannya bisa menyimak. Baik, demikian sesi untuk ukuran penyebaran. Semoga dapat dipahami, semoga dapat bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat pagi jelang siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.